Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh hal cerita anime akibat trip. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Tamatsu de Gengai. Tamatsu merupakan seorang pemuda yang sangat menyukai hal-hal berbau 2D seperti anime ataupun game. Sebab Tamatsu ini ternyata merupakan spesies bangsa nolep, atau bahasa trennya adalah para spesies yang suka menghalu, yaitu bangsa otako. Lalu selanjutnya, karena Tamatsu sangat menyukai hal berbau 2D, Tamatsu jadinya juga sering pergi ke kota Akihabara yang merupakan tempatnya para nolep sering berbelanja. Kemudian pada suatu hari, Tamatsu pada hari ini memutuskan menemani adik perempuannya yang bernama Niwaka untuk berkeliling serta melihat-lihat kota Akihabara. Sebab Tamatsu kenyataannya diminta oleh Niwaka supaya menemani dia jalan-jalan ke kota Akihabara. Sebab Tamatsu kenyataannya diminta oleh Niwaka supaya menemani dia jalan-jalan di kota Akihabara, karena Tamatsu ternyata sangat jarang berinteraksi dengan keluarganya. Selain itu, penyebab lainnya adalah Tamatsu pada hari ini juga sedang mencari sebuah action figure langka yang sekarang sedang dijual di kota Akihabara. Lalu setelah itu, pada suatu ketika, di saat Tamatsu dan adiknya sedang jalan-jalan di kota Akihabara, mereka pada saat ini mendadak dikejutkan dengan sebuah suara yang mengagetkan. Habis mereka mendengar suara itu, Tamatsu dan adiknya memutuskan memeriksa sumber suara tersebut. Pada saat mereka memeriksanya, mereka langsung kaget setelah memeriksanya. Sebab suara ini ternyata berasal dari seorang cewek berambut merah menyala yang tanpa sepengetahuan Tamatsu dan adiknya bernama Matomi, yang sekarang sedang bertarung melawan seorang cewek yang dibantu oleh beberapa makhluk misterius. Kemudian setelah cukup lama Matomi bertarung, pertarungan ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh Matomi. Lalu tak lama abis Matomi menang, tiba-tiba Matomi mendadak didatangi serta disapa oleh beberapa orang yang dalam anime ini disebut dengan para anggota kemasyarakatan yang biasa menjaga keamanan di kota Akihabara. Mendengar sapaan itu, Matomi langsung bergerak pergi dari tempat ini. Singkat cerita, setelah Tamatsu dan adiknya melihat aksi pertarungan Matomi, Tamatsu dan adiknya memutuskan membeli 2 roti untuk mereka makan. Habis mereka membeli roti, mereka langsung bergerak memakan 2 roti ini. Di saat mereka sedang makan, Niwaka mengajak bicara Tamatsu mengenai pertarungan Matomi tadi. Sebab Niwaka ternyata cukup penasaran dengan pertarungan Matomi tadi. Sementara dengan Tamatsu sayangnya tidak begitu menanggapi pembicaraan ini. Kemudian selanjutnya, di saat mereka masih berbicara, tiba-tiba saja Tamatsu mendadak dapat pesan dari temannya mengenai dia yang ternyata sudah menemukan toko yang menjual action figure yang dicari oleh Tamatsu. Habis Tamatsu mendapat pesan itu, Tamatsu langsung bergerak berusaha sendiri mendapatkan action figure tersebut. Setelah melewati berbagai usaha, Tamatsu sayangnya tidak berhasil mendapatkan action figure itu. Sebab action figure tersebut akhirnya berhasil didapatkan oleh seorang lady seksoi yang tanpa sepengetahuan Tamatsu bernama Arisa. Kemudian tak lama habis Arisa mendapatkan action figure itu, ada sebuah hal yang membuat Tamatsu jadi berkenalan dengan Arisa. Setelah Tamatsu berkenalan dengan Arisa, tiba-tiba saja Matomi mendadak datang serta langsung menyerang Arisa. Sebab Matomi beranggapan kalau lady seksoi ini merupakan salah satu musuhnya. Lalu akibat serangan Matomi, action figure yang diinginkan oleh Tamatsu jadinya terlepas dari tangan Arisa. Habis action figure itu terlepas, Arisa langsung bergerak berusaha bertarung melawan Matomi. Setelah melewati berbagai perlawanan, Arisa akhirnya memutuskan kabur dari Matomi. Mengetahui keputusan Arisa, Matomi langsung bergerak mengejar Arisa. Sementara dengan Tamatsu yang melihat kelakuan mereka hanya bisa bingung melihatnya. Di saat Tamatsu sedang bingung, tiba-tiba Tamatsu mendadak dikejutkan dengan pembicaraan beberapa orang mengenai salah satu kafe di kota Akihabara yang sekarang sedang terbakar. Mendengar pembicaraan itu, Tamatsu langsung bergerak mengambil action figure yang dijatuhkan Arisa. Lalu setelah mengambil action figure tersebut, Tamatsu langsung bergerak pergi ke kafe itu. Sebab Tamatsu meyakini kalau Imotonya sekarang sedang berada di kafe tersebut, karena kafe itu sialnya merupakan salah satu tempat yang ingin dikunjungi oleh adiknya.
Kemudian abis Tamotsu pergi ke kafe itu, Tamotsu langsung berusaha mencari keberadaan adiknya. Selama Tamotsu berusaha, Tamotsu ternyata juga dibantu oleh Matumi. Sebab para musuh Matumi kenyataannya merupakan dalang dari kebakaran kafe ini. Karena para musuh Matumi sekarang sedang merasuki orang-orang yang berada di kafe ini. Singkat cerita, setelah cukup lama Tamotsu berusaha, Tamotsu akhirnya berhasil menemukan keberadaan Imotonya. Abis Tamotsu berhasil, Tamotsu mendadak dikejutkan dengan kedatangan Arisa yang mendadak datang serta berbicara dengan Tamotsu. Pada saat pembicaraan, Tamotsu meminta kepada Arisa agar membawa adiknya ke tempat yang aman, sebab dia ingin membantu Matumi yang sekarang sedang bertarung sendirian. Mendengar permintaan Tamotsu, si Arisa pada awalnya bingung menerima permintaan Tamotsu. Lalu meskipun awalnya bingung, akan tetapi karena terus dibujuk Tamotsu, si Arisa akhirnya memutuskan menerima permintaan Tamotsu. Setelah Arisa menerima, Tamotsu langsung bergerak berusaha membantu Matumi yang sekarang sedang kesulitan melawan para musuhnya. Kemudian di saat Tamotsu sedang berusaha, ada sebuah kejadian yang membuat Tamotsu jadi melindungi Matumi yang ingin ditusuk oleh musuhnya. Dan akibat kejadian ini, Tamotsu akhirnya sekarat terkena tusukan musuh Matumi. Mengetahui sekaratnya Tamotsu, Matumi langsung bergerak membawa Tamotsu menjauh dari para musuhnya. Habis Matumi membawa Tamotsu, Matumi memutuskan adu jigung dengan Tamotsu dengan tujuan agar kekuatan dia bisa menyelamatkan nyawa Tamotsu. Dan berkat keputusan Matumi, nyawa Tamotsu akhirnya berhasil diselamatkan oleh Matumi. Selain itu, berkat keputusan Matumi juga Tamotsu jadi sekarang juga mempunyai kekuatan support untuk melawan musuh Matumi. Kemudian tak lama habis Matumi selesai melaksanakan keputusannya, tiba-tiba para musuh Matumi mendadak datang ke tempat ini. Mengetahui kedatangan mereka, Tamotsu langsung bergerak melindungi Matumi. Setelah Tamotsu melindungi Matumi, Tamotsu diberitahu Matumi mengenai cara mengalahkan para musuhnya. Dan caranya adalah Tamotsu harus melepaskan pakaian-pakaian yang dipakai oleh para musuh Matumi dengan tujuan agar orang-orang yang dirasuki oleh para musuh Matumi bisa kembali seperti semula. Kemudian abis Tamotsu mendengar pemberitahuan Matumi, Tamotsu langsung bergerak melawan para musuh Matumi. Setelah melewati berbagai perlawanan yang sangat menyegarkan mata, Tamotsu akhirnya berhasil mengalahkan semua musuh-musuh Matumi. Abis Tamotsu berhasil, Matumi langsung bergerak berbicara serta berkenalan dengan Tamotsu. Pada saat pembicaraan, Matumi menjelaskan kepada Tamotsu kalau Tamotsu sekarang sudah tidak bisa lagi hidup normal, sebab Tamotsu sekarang harus membantu dia melindungi kota Akihabara. Mendengar penjelasan Matumi, Tamotsu sayangnya tidak begitu menanggapi pemberitahuan Matumi, sebab Tamotsu beranggapan kalau pemberitahuan Matumi hanya candaan saja. Abis Tamotsu beranggapan begitu, Tamotsu langsung mengajak Matumi pergi ke toko pakaian dengan tujuan agar mereka bisa mengganti pakaian mereka yang sekarang sudah rusak. Lalu setelah mereka mengganti pakaian, Matumi langsung berusaha memberitahu Tamotsu mengenai makhluk yang merasuki orang-orang kafe tadi. Dan makhluk ini ternyata disebut dengan kerubuk, yang dimana kerubuk ini merupakan para makhluk yang biasa merasuki para manusia yang berada di kota Akihabara agar bisa menjadi manusia support, atau dalam anime ini disebut dengan baget, yang dapat dikendalikan oleh para kerubuk. Abis Matumi memberitahu hal itu, Matumi langsung menjelaskan kepada Tamotsu mengenai dirinya yang sekarang merupakan seorang keturunan Harajuku, dan sebagai tambahan Harajuku merupakan makhluk non-manusia yang mempunyai kekuatan support untuk melawan baget. Selain itu, Harajuku ternyata juga bisa membuat manusia menjadi mempunyai kekuatan setara dengan Harajuku, atau dalam anime ini disebut baget kelas tinggi. Kemudian setelah Matumi menjelaskan hal tersebut, Matumi langsung memberitahu Tamotsu kalau Tamotsu sekarang sudah tidak bisa keluar dari kota Akihabara, sebab Tamotsu sekarang harus menjadi pelindung kota Akihabara bersama dengan Matumi. Mendengar semua perkataan Matumi, Tamotsu lagi-lagi tidak begitu menanggapi apa yang dikatakan oleh Matumi. Lalu hingga pada suatu ketika, Tamotsu masih bersama dengan Matumi. Ada sebuah kejadian yang membuat Tamotsu jadi tahu kalau dia sekarang memang sudah tidak bisa keluar dari kota Akihabara. Dan berkat kejadian ini, Tamotsu akhirnya mulai percaya dengan semua perkataan Matumi. Kemudian tak lama habis Tamotsu tahu hal itu, tiba-tiba Tamotsu mendadak kedatangan Arisa dan adiknya. Habis Tamotsu kedatangan mereka, Tamotsu, Niwaka, dan Arisa memutuskan ikut dengan Matumi ke tempat tinggal Matumi. Lalu di saat mereka di tempat tinggal Matumi,
Tamatsu, Niwaka, dan Arisa mendapat pemberitahuan dari rekan Matomi yang merupakan seorang ilmuwan yang bernama Tatsujin mengenai Tamatsu yang sekarang berubah menjadi seorang baget kelas tinggi. Hal itu dikarenakan akibat keputusan Matomi yang sebelumnya, Tamatsu jadinya sekarang bukan lagi manusia, melainkan seorang baget kelas tinggi. Mendengar pemberitahuan Tatsujin, Tamatsu langsung bingung setelah mendengar pemberitahuan Tatsujin. Dan salah satu hal yang membuat Tamatsu bingung adalah mengenai cara dia mandi sekarang, sebab dia sekarang merupakan seorang baget yang tentunya tidak bisa lepas dari pakaiannya. Mengetahui bingungnya Tamatsu, Tatsujin langsung memberitahu Tamatsu mengenai tempat ini yang ternyata sudah mempunyai pemandian khusus untuk Harajuku dan baget kelas tinggi. Mendengar pemberitahuan Tatsujin, Tamatsu tetap saja bingung mengenai cara menjalani kehidupannya yang sekarang. Singkat cerita, setelah cukup lama Tamatsu bingung, kebingungan Tamatsu akhirnya berhasil dihentikan oleh Matomi. Lalu tak lama habis Tamatsu berhenti, bingung. Ada beberapa hal yang membuat Tamatsu jadi memutuskan tinggal di tempat Matomi ini. Mengetahui keputusan Tamatsu, Matomi dan Tatsujin tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan Tamatsu. Sementara dengan Imotonya langsung menolak keputusan Tamatsu. Kemudian meskipun Niwaka menolak, akan tetapi karena keputusan Tamatsu sudah menolak, Niwaka jadinya juga tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan kakaknya tersebut. Lalu selanjutnya, pada esok harinya, Tamatsu pada hari ini harus menemani Matomi untuk berkeliling di kota Akihabara bersama dengan Arisa. Di saat mereka berkeliling, ada beberapa alasan yang membuat Tamatsu jadi memutuskan memberi nama perkumpulan mereka ini sebagai Mayonnaise Elektrik. Mengetahui keputusan Tamatsu, Arisa setuju saja dengan keputusan Tamatsu, sementara dengan Matomi langsung menolak keputusan Tamatsu. Lalu meskipun Matomi menolak, akan tetapi karena Tamatsu dan Arisa sama-sama menerima nama itu, maka Matomi jadinya juga tidak punya pilihan lain selain ikut menerima nama tersebut. Kemudian tak lama setelah itu, ada sebuah pertemuan yang membuat mereka jadi berbicara dengan para anggota kemasyarakatan yang kemarin, yang pada waktu ini sedang membawa satu lagi rekan mereka. Setelah beberapa saat mereka berbicara, pembicaraan ini akhirnya selesai. Habis pembicaraan itu selesai, mereka memutuskan pergi ke sebuah kafe untuk bersantai. Pada saat mereka sedang bersantai, ada beberapa pembicaraan antara Tamatsu dan Matomi yang membuat Tamatsu jadi tahu mengenai nama kelompok yang menjadi musuh Matomi, serta kelompok yang menjadi pemimpin para Kurobuk. Dan nama kelompok ini adalah Metrotika. Kemudian selain tahu hal itu, Tamatsu akhirnya juga tahu mengenai Matomi dan Tatsujin yang ternyata sering kesulitan keuangan. Lalu abis Tamatsu tahu hal itu, Matomi langsung meminta kepada Tamatsu supaya mencari pekerjaan sampingan di kota Akihabara dengan tujuan agar Tamatsu bisa membantu keuangan dia dan Tatsujin. Mendengar permintaan Matomi, Tamatsu langsung bingung mendengar permintaan Matomi, sebab Tamatsu tidak tahu mengenai mencari pekerjaan di kota Akihabara. Di saat Tamatsu sedang bingung, tiba-tiba ada seorang cewek bertubuh sangat tinggi yang merupakan pelayan di kafe ini, yang bernama Momo, yang langsung memberi saran kepada Tamatsu agar mencari pekerjaan di sebuah agensi yang dikelola oleh seorang cewek yang bernama Mashiro. Mendengar saran Momo, Tamatsu dengan ditemani oleh Matomi dan Arisa langsung bergerak pergi ke tempat agensi Mashiro. Habis mereka pergi, mereka bertiga memutuskan menjalankan sebuah pekerjaan dari Mashiro untuk menjaga sebuah toko. Kemudian di saat mereka sedang menjalankan pekerjaan ini, mereka mendadak dikejutkan dengan kekacauan yang dilakukan oleh pemilik toko ini, yang pada saat ini sudah berubah menjadi baget kelas tinggi. Selain itu, pemilik toko ini akhirnya juga dibantu oleh para Kurobuk, yang pada saat ini mendadak merasuki beberapa orang yang ada di toko ini. Lalu abis mereka terkejut, mereka langsung berusaha mengalahkan pemilik toko ini dan para Kurobuknya. Setelah cukup lama mereka berusaha, usaha mereka sangat gagal. Habis usaha mereka gagal, mereka memutuskan bekerja sama dengan para anggota kemasyarakatan yang sebelumnya untuk melawan pemilik toko ini dan para Kurobuknya. Selain itu, Tamatsu ternyata juga berhasil mengalahkan pemilik toko ini dengan cara melepaskan semua pakaian pemilik toko itu. Kemudian tak lama setelah Tamatsu mengalahkan pemilik toko ini, Tamatsu mendadak dikagetkan dengan hilangnya tubuh pemilik toko ini. Menyadari kagetnya Tamatsu, Matomi langsung memberitahu Tamatsu mengenai baget kelas tinggi dan Harajuku yang kenyataannya akan lenyap apabila semua pakaian mereka sampai dilepas semua. Mendengar pemberitahuan Matomi,
Tamatsu ternyata tidak begitu terkejut mendengar pemberitahuan Matomi, sebab Tamatsu kelihatannya sekarang sudah mulai enjoy menikmati kehidupannya sebagai baget kelas tinggi. Selain itu, akibat kekalahan pemilik toko ini, maka pekerjaan Tamatsu, Matomi dan Arisa untuk menjaga toko ini jadinya juga berakhir. Lalu setelah itu, beberapa hari setelah hari tersebut, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Matomi, Arisa, dan Iwaka menjadi dipilih oleh seorang produser kaya yang bernama Chibusa untuk menjadi salah satu grup idol pemula di kota Akihabara. Kemudian akibat terpilihnya mereka, maka Matomi, Arisa, dan Iwaka jadinya juga mulai menjelma menjadi grup idol pemula di kota Akihabara. Lalu setelah itu, hari-hari pun terus berganti, hingga pada suatu hari, ada sebuah hal yang membuat Tamatsu jadi sangat ingin mempunyai seorang cewek atau pacar. Kemudian akibat keinginannya, Tamatsu jadinya juga memberitahu Matomi, Iwaka, dan Arisa mengenai keinginannya tersebut. Mendengar pemberitahuan Tamatsu, Iwaka dan Arisa langsung bingung mendengar pemberitahuan Tamatsu, sebab mereka bingung mencari cewek yang cocok untuk Tamatsu yang merupakan seorang otaku. Sementara dengan Matomi malah terlihat sangat menanggapi pemberitahuan Tamatsu, sebab tanpa sepengetahuan Tamatsu, Iwaka dan Arisa, Matomi ternyata ingin menjadi pacar Tamatsu, karena Matomi kenyataannya juga mempunyai benih perasaan kepada Tamatsu. Lalu selanjutnya, tak lama setelah Tamatsu memberitahu, ada sebuah keberuntungan yang membuat Iwaka jadi menyadari keinginan Matomi yang ingin jadi pacar Tamatsu. Dan berkat keberuntungan ini, Iwaka dengan dibantu oleh Arisa jadinya langsung berusaha membuat Matomi jadi mengajak kencan Tamatsu, dengan tujuan agar hubungan Tamatsu dan Matomi bisa semakin romantis, serta dengan harapan agar Tamatsu juga mempunyai benih suka kepada Matomi. Singkat cerita, setelah beberapa saat Iwaka berusaha, Iwaka akhirnya berhasil membuat Matomi mengajak kencan Tamatsu. Abis Iwaka berhasil, Tamatsu dan Matomi langsung bergerak memulai kencan mereka. Selama mereka kencan mereka ternyata juga diawasi oleh Iwaka dan Arisa, sebab Iwaka dan Arisa pastinya penasaran dengan kencan mereka. Kemudian selain diawasi oleh Iwaka dan Arisa, kencan mereka sialnya juga mendapat gangguan dari seorang baget yang pada saat ini sedang berusaha mengganggu kedamaian di kota Akihabara. Kemudian meskipun ada gangguan tersebut, akan tetapi gangguan ini akhirnya berhasil dikalahkan oleh Matomi. Selain itu, gangguan ini untungnya juga tidak begitu mengganggu kelancaran kencan Tamatsu dan Matomi, sebab kencan mereka pada akhirnya tetap berjalan dengan lancar. Lalu setelah itu, waktu pun terus berjalan, hingga pada suatu hari, Tamatsu pada hari ini memutuskan membantu Matomi, Arisa, dan Iwaka yang sekarang sedang melakukan latihan konser grup idol mereka yang akan segera digelar pada saat acara festival kota Akihabara yang sebentar lagi akan segera tiba. Kemudian pada suatu ketika, di saat Tamatsu sedang membantu Matomi, Arisa, dan Iwaka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan para anggota kemasyarakatan serta orang kota Akihabara yang mendadak menangkap Tamatsu, Matomi, dan Arisa. Setelah mereka ditangkap, mereka langsung disidang serta berdebat dengan anggota kemasyarakatan. Pada saat debat, Tamatsu, Matomi, dan Arisa mendapat pemberitahuan dari para anggota kemasyarakatan mengenai kelompok Tamatsu yang sekarang sudah membuat kekacauan di kota Akihabara. Mendengar pemberitahuan itu, Tamatsu, Matomi, dan Arisa langsung membantah pemberitahuan tersebut. Mengetahui bantahan Tamatsu dan teman-temannya, para anggota kemasyarakatan langsung memperlihatkan bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan mengenai kekacauan yang sudah dilakukan oleh kelompok Tamatsu. Melihat bukti-bukti tersebut, Tamatsu dan teman-temannya langsung bingung setelah melihat bukti-bukti tersebut. Lalu meskipun awalnya Tamatsu dan teman-temannya bingung, akan tetapi hingga pada suatu ketika, ada sebuah bukti yang menunjukkan kalau kelompok Tamatsu tidak bersalah. Sebab bukti ini menunjukkan kalau kelompok Tamatsu hanya dipitnah oleh seseorang. Kemudian berkat bukti ini, Tamatsu akhirnya meminta kepada anggota kemasyarakatan supaya memberi kesempatan kepada kelompoknya untuk mencari serta menangkap pelakunya. Mendengar permintaan Tamatsu, anggota kemasyarakatan tidak punya pilihan lain selain menerima permintaan Tamatsu. Lalu karena permintaan Tamatsu diterima, maka Tamatsu dan teman-temannya jadinya langsung berusaha mencari pelakunya. Setelah melewati berbagai usaha, mereka akhirnya berhasil menemukan pelakunya, yang ternyata adalah seorang cewek bertopeng yang tanpa sepengetahuan Tamatsu dan Arisa. Kenyataannya adalah adik Matomi yang bernama Urami.
dan 2 anak buahnya yang merupakan Baget. Habis mereka menemukan, mereka langsung berusaha menangkap si Urame. Setelah melewati berbagai perlawanan, mereka sangat tidak berhasil menangkap Urame. Lalu meskipun mereka tidak berhasil, akan tetapi berkat bantuan Tasujin yang ternyata diam-diam memfoto usaha mereka, maka kelompok Tamatsu jadinya sekarang bebas dari semua tuduhan. Singkat cerita, hari festival di kota Akihabara akhirnya tiba. Pada saat festival, grup idol Matomi, Arisa, dan Niwaka sangat tidak bisa tampil pada saat acara festival ini. Sebab acara festival ini mendadak dibatalkan karena kota Akihabara mulai dari sekarang akan dilarang oleh pemerintah. Lalu di saat acara festival ini dibatalkan, ada sebuah kejadian yang membuat Tamatsu jadi kehilangan kekuatannya. Kemudian akibat kejadian ini, Tamatsu jadinya kembali menjadi manusia biasa. Lalu setelah itu pada esok harinya, Tamatsu dan teman-temannya pada hari ini harus mengantarkan Arisa yang sekarang harus bersiap berangkat ke negara asalnya untuk bertemu seseorang yang pada saat ini sedang sakit. Kemudian di saat Tamatsu dan teman-temannya sedang mengantarkan keberangkatan Arisa, Tamatsu memutuskan memberikan Arisa action figure yang dulu dijatuhkan oleh Arisa. Lalu tak lama habis Tamatsu memberikan action figure itu, Arisa akhirnya juga berangkat ke negara asalnya. Kemudian beberapa saat setelah keberangkatan Arisa, Matomi langsung memberitahu Tamatsu mengenai Tamatsu yang sekarang sudah tidak bisa lagi ikut bertarung dengannya. Karena tanpa sepengetahuan Tamatsu, Matomi ternyata tidak ingin membuat nyawa Tamatsu jadi dalam bahaya. Sebab Matomi benar-benar mengkhawatirkan keadaan Tamatsu yang sekarang sudah tidak memiliki kekuatan super. Lalu akibat pemberitahuan Matomi, Tamatsu jadinya malah depresi dengan hidupnya. Kemudian setelah itu, waktu pun terus terlewati. Meskipun sebelumnya Tamatsu depresi, akan tetapi karena beberapa hal, Tamatsu pada akhirnya kembali semangat dengan kehidupannya. Habis Tamatsu kembali semangat, Tamatsu langsung bergerak membantu Matomi yang sekarang sedang melawan si Urame. Setelah Tamatsu membantu Matomi, Tamatsu memutuskan adu jigong dengan Matomi. Sebab Tamatsu beranggapan kalau keputusannya dapat mengembalikan kekuatan supportnya. Selain itu, penyebab lainnya adalah Tamatsu sekarang juga sudah mempunyai benih suka kepada Matomi. Lalu berkat keputusan Tamatsu, kekuatan support Tamatsu akhirnya kembali. Selain itu, kekuatan Tamatsu sekarang juga lebih powerful dibandingkan dengan yang dulu. Habis kekuatannya kembali, Tamatsu langsung bergerak berusaha melawan Urame. Setelah melewati berbagai perlawanan, Tamatsu akhirnya berhasil membuat KO si Urame. Kemudian tak lama habis Tamatsu berhasil, tiba-tiba Tamatsu dan Matomi mendadak dikejutkan dengan kedatangan Arisa yang pada saat ini langsung jatuh di atas kepala Urame. Lalu selain mereka kedatangan Arisa, mereka akhirnya juga kedatangan Niwaka dan Tasujin yang mendadak datang ke tempat ini. Kemudian setelah mereka semua datang, Tamatsu, Matomi, Arisa, Niwaka, dan Tasujin memutuskan berusaha menghentikan pelarangan terhadap kota Akihabara dengan tujuan agar kota Akihabara bisa kembali seperti semula. Sementara dengan Urame, mereka memutuskan mengikatnya di tempat tinggal Matomi. Lalu selama mereka berusaha, Tamatsu dan Matomi sialnya harus melawan pemimpin kelompok Metrotika yang ternyata adalah nenek dari Matomi yang bernama Fukame. Sebab si tua bangka ini kenyataannya merupakan dalang dari pelarangan kota Akihabara. Kemudian pada saat mereka melawan, Tamatsu dan Matomi sayangnya mengalami kesulitan. Lalu meskipun mereka mengalami kesulitan, akan tetapi berkat usaha Tamatsu serta dukungan kekuatan yang berhasil dikumpulkan dengan konser idol yang digelar oleh Niwaka, Arisa, dan Urame yang dimanfaatkan untuk mengisi posisi Matomi. Sebab Urame sekarang sedang terkena amnesia karena akibat dijatuhi oleh Arisa yang sebelumnya. Kemudian berkat semua hal inilah, Tamatsu dan Matomi akhirnya berhasil melepaskan semua pakaian si Fukame ini. Dan akibat keberhasilan mereka, tubuh Fukame jadinya sekarang lenyap berubah menjadi asap. Lalu setelah itu, hari-hari pun terus berlalu. Dan akhirnya, kota Akihabara sekarang sudah mulai kembali seperti semula. Selain acara festival yang sebelumnya dibatalkan, sekarang juga sudah kembali dilanjutkan. Kemudian setelah itu, pada suatu ketika, di saat Tamatsu sedang berduaan saja dengan Matomi, mereka pada saat ini mendadak malah mau bikin kita iri lagi dengan adu jigong mereka. Hal itu dikarenakan mereka sekarang juga sudah saling suka satu sama lain. Lalu di saat mereka sedang mau memulai adu jigong mereka, tiba-tiba mereka mendadak dikejutkan dengan kedatangan Niwaka dan Arisa yang anehnya berasal dari masa depan, yang pada waktu ini langsung membawa mereka supaya menyelamatkan kota Akihabara di masa depan.
Kemudian berkat hal ini, maka semuanya pun berakhir dengan ending yang sangat membecekan. Dan ceritanya pun tamat.